nih yang kata sabar yang sering dibanyak diomongin sama orang. Kita juga punya anak. Saya sering bilang sama anak, sabar, sabar, sabar. Yang sabar itu seperti apa sih, Prof? Saya ini pengen tahu yang sebenarnya. Ya, ya, ya. Jadi Pak Karna sudah pernah disuruh orang sabar ya? Iya, betul, Pak. Honor telat, Iya, sabar. iya, Kak, sabar. Bilang ke anak juga sabar. Sabar. Tapi Pak Karna nggak tahu sabar itu apa. Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Tapi tahunya Pak Karna sendiri sabar itu apa? Ya, kalau Diem. sabar itu ya sabar tapi menanti, Pak. Oh, menanti. Ya. Apalagi nggak marah gitu ya. Ya. Nah, Ya. itu begitu juga udah benar sebetulnya. Ya. Jadi kata sabar itu memang sudah melekat ya sama banyak orang ya, sama bukan sama banyak orang, sama semua orang lah. Ya, orang Indonesia itu kata sabar tahu. Nah, sabar itu dari bahasa Arab bahkan. Oh, Ya, as-sabru. Nah, cuma sabar yang baik ya itu ada ininya, ada apa unsurnya. Unsur pertama itu menerima kenyataan. Ya, misalnya honor nggak turun-turun. Nah, itu kita terima. Oke, ya. Terus setelah itu bukan hanya nerima aja, tapi kemudian kita berusaha mencari informasi tentang kapan honor itu cair dan menanyakan kenapa nggak cair. Nah, gitu kan. Nah, setelah berusaha, nah itu kemudian berdoa kepada Allah, meminta karena Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang Maha memiliki segalanya. Nah, nanti dengan permintaan itu ya kita yakin Allah akan mempermudah keinginan kita, yaitu turunnya honor itu. Nah, yang berikutnya setelah berdoa baru berpasrah diri, tawakal. Jadi kita harus serahkan juga, berpasrah diri. Nah, artinya banyak orang sabar itu adalah menerima. Itu baru satu tuh, ya. Atau menanti. Nah, itu juga baru satu. Harus gabungan tuh. Menerima iya, berusaha iya, menanti dengan sabar atau dengan penantian ikhlas tidak marah juga iya, kemudian berdoa kepada Allah dan bertawakal. Nah, itu sabar yang benar gitu ya. Dan sabar itu bukan cuma satu, Pak Karna. Ada 3. Pertama, sabar terhadap taat, terhadap ketaatan. Kalau Pak Karna itu rajin berangkat pagi ya dan pulang tepat waktu, itu dia namanya sabar dan membutuhkan kesabaran, yaitu sabar terhadap taat. Yang kedua, itu sabar terhadap musibah. Nah, itu yang paling sering ya kan? Iya, betul. Ada yang meninggal atau sakit, kemudian sabar. Jadi kalau ada yang sakit itu sabar itu bukan diem, tetapi menerima keadaan sakitnya, kemudian berobat, kemudian berdoa, kemudian berpasrah diri kepada Allah. Kalau akhirnya harus meninggal juga ya sudah, itu sabar kita sudah kita lakukan. Itu terhadap musibah. Yang ketiga yaitu sabar terhadap maksiat. Jadi kalau kita ada maksiat ya, melanggar atau berbuat kejahatan, ya semua perbuatan maksiat lah ya. Nah, itu perbuatan maksiat juga perlu kesabaran, yaitu dengan mengakui bahwa ini sebuah kemaksiatan, berusaha untuk tidak melakukan, meminta kepada Allah perlindungan, dan kemudian berpasrah diri kita sudah melakukan itu. Itu coba kalau disimpulkan gimana? Enakan yang tadi sabar menanti atau ada pengetahuan baru? Harus ada pengetahuan baru. Nah, sekali dulu saya menyampaikan terima kasih Pak Prof atas Pak Prof. Ini buat artinya pengalaman kita dan pengetahuan ya. Pengetahuan kita. Jadi sabar harus begitu ya. Iya. Terima kasih Prof. Iya.